jauh dari sini. Dekat. Kenapa dia pindah ke sini? Nggak dikasih izin. Siapa yang kasih izin? Lurah. Besok ganti lurah, saudara. Hei, lurah piagam, lurah kurang ajar. Giliran 17 Agustusan, acara konser, acara dangdut, kalian izinkan? Apa perlu kita datengin malam ini lurahnya? Nah, andaikan saya kasih komando malam ini, datengin lurahnya, dateng gak? Dateng gak? Biadab, kurang ajar. Panitia dilempar-lempar dari lurah ke RT, RT ke lurah, tinggal kasih izin aja susah amat. Lurah biadab, kurang ajar. Presiden aja saya makan, apalagi cuma kau lurah. Jangan, nggak boleh begitu. Ini acara 17 Agustusan. Kita di sini mendoakan para pahlawan yang gugur demi bangsa, demi negara. Kok malah nggak dikasih? Giliran joget-jogetan, ikhtilat, campur laki perempuan, mabuk di situ, judi di situ, narkoba di situ, boleh. Nah, kenapa kau ditekan sama atasan wah camat? Bilang. Kenapa? Camatnya ditekan sama bupati? Bilang. Ajar. Saya tadi lagi sakit. Saya ini lagi sakit. Tanya, saya udah nggak mau hadir tadinya, jujur aja. Tapi dengar acaranya katanya dipindah-pindah gara-gara lurah, langsung sehat sakitnya saya. Nanti tapi jangan sampai bohong-bohong kayak panitia-panitia yang lain. Ntar nggak ditekan, bilangnya ditekan biar Habib Bahar hadir. Ya, maksudnya jangan kayak tempat lain. Ada yang anak marah-marah tuh, daerah mana tuh? Menes kalau nggak salah itu. Di daerah Menes. Karena pengen banget anak hadir udah jam 3, anak udah putar balik karena capek. Beb, ini acara kita diinin polisi padahal enggak. Belum mana yang saya hormati, udah ngegas aja. Saudara-saudara, karena ini hari 17 Agustus, saya pakai tanjak Melayu. Ini namanya tanjak Melayu. Ya biar ada beda-beda dikit. Saudara-saudara, saya tidak akan lama. Kenapa? Ya, aing sakit. Siapa? Dengar, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya ini udah 2 bulan ini semua jadwal ceramah saya nggak datang. Baru dari mulai udah 3 hari ini saya datang terus. 4 hari inilah saya datang terus, sama ini 4 hari ini saya datang terus. Karena saya sama dokter itu disuruh bed rest. Bed rest itu diam di kasur, nggak boleh ngapa-ngapain. Karena saya punya penyakit itu infeksi paru-paru, terus lambung, fungsi hati, pokoknya udah kena semua. Makanya saya sekarang nggak ngambil jadwal banyak-banyak, nggak kayak kemarin-kemarin. Makanya saya nggak bisa lama juga, cepet capek. Kalau udah capek, kemarin saya di acara di mana? Di Jampang Surade apa tuh? Udah mau berangkat ceramah saya langsung pingsan. Nggak sadar udah di rumah sakit Pelabuhan Ratu. Makanya doakan biar Allah berikan kesehatan. Nah, saudara-saudara, karena saya tidak akan lama, sedikit yang penting bermanfaat, dan dengarkan nasihat yang saya sampaikan. Pasang hati, pasang telinga. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Ini majelis menjadi tempat turunnya berkah.
tempat turunnya berkah, tempat turunnya hidayah, tempat turunnya inayah, tempat turunnya maghfirah. Kenapa? Karena duduknya kita di ini majlis berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau punya lidah basah dengan ayat suci Al-Quran, engkau punya lidah basah dengan tahlil, basah dengan kalimat Allah Allah Allah, basah dengan kalimat la ilaha illallah, basah dengan tahmid alhamdulillah, basah dengan tasbih subhanallah, basah dengan kalimat takbir Allahu akbar. Engkau punya lidah basah berzikir kepada Allah, kau punya lidah basah dengan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau duduk di ini majlis mendengarkan ilmu-ilmu, mendengarkan nasihat-nasihat dari para tuan-tuan guru, dari para ulama, dari para habaib, dari para kiai-kiai yang saya cinta, yang saya muliakan. Guru kita bersamalah Habib Hud al-Idrus, para habaib yang lain, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, para pejabat, para aparat, wabil khusus panitia untuk bersyukur tasyakuran 17 Agustus Dirgahayu HUT NKRI yang ke-79 beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian dari rumah menuju ke tempat ini, maka dari situlah gugur dosa-dosa kalian yang telah lalu. Dari tempat ini kalian pulang menuju ke rumah, disitulah gugur dosa-dosa kalian yang akan datang. Sebab kenapa? Sebab duduknya kalian di sini untuk mendengarkan nasihat, mendengarkan ilmu, menggugurkan kewajiban-kewajibanmu. Sebagaimana telah saya jelaskan, setiap kali saya ceramah kadang saya jelaskan bahwasanya gagal alimah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, innallaha lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal bin majlis ilm. Sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan sejengkal tanah di muka bumi yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir seperti ini warisan Nabi Muhammad. Kalian kalau mau menyenangkan Nabi, kalian kalau mau menggembirakan Nabi, maka duduklah di majlis-majlis ilmu seperti ini. Saudara-saudara, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pergi ke pasar dan beliau berkata, "Hei orang-orang pasar, di masjid sedang dibagi-bagikan warisan Nabi Muhammad." Yang bertoko menutup tokonya, yang berdagang menutup dagangannya, berbondong-bondong mereka pergi ke masjid. Ketika mereka sampai ke masjid, mereka tidak lihat sedang dibagi-bagikan pakaian Nabi, mereka tidak melihat sedang dibagi-bagikan jubah Nabi, mereka tidak melihat sedang dibagi-bagikan pedang Nabi, mereka tidak melihat sedang dibagi-bagikan baju perang Nabi, mereka tidak lihat sedang dibagikan kasur Nabi, tidak. Tetapi yang ada halakoh, putaran-putaran, lingkaran-lingkaran orang-orang yang sedang berzikir, yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, "Wahai Abu Hurairah, mana katamu bahwasanya sedang dibagi-bagikan warisan Nabi Muhammad?" Kata Abu Hurairah, majlis-majlis ilmu itulah warisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalian duduk di sini untuk mengambil bagian daripada warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara-saudara, apakah ada warisan yang lebih mahal selain daripada warisan Nabi Muhammad di muka bumi ini? Apakah ada warisan yang lebih berharga, yang lebih bernilai di muka bumi ini selain daripada warisan Nabi Muhammad? Jikalau mau dibandingkan satu huruf daripada warisan Nabi itu lebih utama, lebih berharga bagimu, lebih bernilai bagimu, lebih bermanfaat bagimu daripada sorga beserta isinya, saudara-saudara. Satu daripada huruf daripada ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian duduk di majlis menjadi hamba-hamba yang mulia dan dimuliakan oleh yang maha mulia. Kenapa? Karena duduknya kita di majlis sekarang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di majlis menuntut ilmu, mendengarkan nasihat-nasihat dari para ulama. Dulu suka kalian duduk di sini gak ada yang bawa pena, gak ada yang bawa pulpen. Kalian bahkan mungkin gak ada yang niat taklim, cuma niat duduk saja. Tapi tetap kalian mendapatkan pahala sebagaimana pahala para penuntut ilmu. Dulu dia gagal Rasul Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya Ibn Mas'ud dulu suka sa'atan di majlis ilm, la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min idki alfi rakabah. Hei Ibn Mas'ud, engkau duduk di majlis ilmu sesaat cuma nggak lama. Kau duduk di majlis ilmu sesaat, nggak lama. Engkau duduk di majlis ilmu, la taktubu harfan. Kamu nggak menulis walaupun satu huruf, nggak. Wala tamassu qalaman, kau nggak megang pena, nggak bawa pena, nggak bawa buku, cuma duduk saja di majlis ilmu. Khairul laka, itu lebih baik bagimu, itu lebih utama bagimu daripada membebaskan 1000 budak. Jangankan 1000 budak,
satu budak saja ketika dimerdekakan itu keutamaannya, maka orang yang memerdekakannya kelak di akhirat dia akan merdeka dari azabnya Allah, merdeka dari nerakanya Allah. Bagaimana memerdekakan 1000 budak sedangkan duduk di sini gak megang pena, gak megang pulpen, lebih utama daripada memerdekakan 1000 orang budak. Maka jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu yang telah Allah berikan kepada kita, saudara-saudara. Kita lihat, makanya Cianjur alhamdulillah disebut kota santri. Di saat malam minggu di mana-mana orang-orang berbuat dosa, anak-anak mudanya pacaran, mabok-mabokan, narkoba, melacur, tetapi kita duduk di ini majelis. Mereka yang lalai di luar sana. Makanya malam minggu ini ada dua kelompok hamba Allah. Pertama, kelompok-kelompok yang lalai, kelompok-kelompok yang tidak takut kepada Allah, kelompok-kelompok yang bermaksiat entahkah secara bersembunyi atau mempertontonkan kemaksiatannya, saudara-saudara. Ada kelompok-kelompok di luar sana yang mereka berbuat dosa pada malam minggu ini, tetapi kita di saat mereka sedang lalai, kita justru ingat kepada Allah di majelis ini. Di saat mereka tidak takut, kita justru di sini selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat mereka hatinya kosong dari cinta kepada Allah, kosong dari cinta kepada Rasulullah, di saat yang sama, di waktu yang sama, keadaan yang sama, kita duduk di sini, hati kita penuh dengan cinta dan kerinduan kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Maka saya sampaikan sekali lagi, lurah bangsat, lurah biadab, lurah becat, kalau ada acara-acara seperti ini, jangan pernah kalian mempersulit. Sebab kenapa, saudara-saudara? 17 Agustus kita bersyukur kepada Allah, banyak orang-orang di Indonesia, bukan hanya di Cianjur, mungkin di Cianjur gak ada, wallah alam, mungkin ada juga di Cianjur. Banyak orang-orang mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah berikan, tetapi cara mensyukurinya salah. Bagaimana cara bersyukur? Ditulis di situ, untuk dalam rangka memeriahkan 17 Agustus, dalam mensyukuri 17 Agustus HUT RI yang ke-79, tapi orkesan, tapi dangdutan. Di situ ada ikhtilat, campur laki sama perempuan. Di situ ada mabok, di situ ada narkoba. Nanti ujung-ujungnya kalau udah mabok, zina di situ. Nanti ujung-ujungnya kalau udah mabok, berantem di situ, timbul kerusuhan. Bukan seperti ini cara menikmati kemerdekaan yang Allah berikan. Cara menikmati kemerdekaan yang Allah berikan, cara mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah berikan, bukan justru dengan mendurhakai Allah, bukan justru dengan bermaksiat kepada Allah, tapi justru dengan cara-cara seperti pada malam hari ini yang dilaksanakan oleh panitia. Seperti inilah cara untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan yang Allah berikan. Maka itu kalau ada pejabat mau larang orang bikin 17 Agustus acara seperti ini, tuh copot pejabat bangsat kayak begitu.